Bagaimana cara calon pelamar mengajukan keberatan atau sanggah terhadap hasil seleksi? Negara saja sudah mendata mereka dan sudah terdaftar. Iya. Di situ toh masa kita yang mau menggugurkan. Katanya fotonya harus pakai baju putih, terus pakai jilbab hitam, latar belakang merah. Ini kami sudah submit, Pak. Sudah resum. Iya. Ini bagaimana, Pak? Tolong bantuannya sih. Kalau sampai dia berfoto ada yang biru ya udah kita maklumi. Yang penting dirinya sendiri, jangan sampai Jangan fotonya orang lain ya, foto Pak. orang lain. Yang tidak kami tolerir adalah tapi begitu dia sanggah mungkin datang, Pak, kemarin yang diupload salah, bisa. Masih Ya, bisa. Masih kita tolerir. Panselda juga bukan robot, kami mengerjakan sesuatu juga secara manusiawi. Iya. Selama itu tidak fatal, kita loloskan. Kalau kami TMS kan, selama kalian bisa membuktikan, bisa kita kasih MS kan, loloskan. Proses verifikasi berkas pendaftaran yang dilakukan dan apa yang menjadi kriteria utama dalam verifikasi tersebut. Terkait verifikasi berkas P3K, kemarin juga kita sudah rapat dengan tim Panselda. Pada intinya, poin pertama adalah teman-teman ini sudah terdata di dalam pangkalan data BKN. Database. Itu poinnya, database BKN. Berarti secara tidak langsung mereka telah diakui oleh negara bahwa mereka betul-betul adalah tenaga honorer. Sehingga kita di Panselda janganlah terlalu juga kayak robot. Begitu cuman gara-gara materai, harusnya materai 10.000, materainya 6.000, itu kita gugurkan. Tidak seperti itu. Jadi masih ada bisa ya Pak ditoleransi? Toleransi ada, tahap toleransi ada, tapi selalu kita memperhatikan bahwa mereka ini sudah mengabdi puluhan tahun. Jangan cuma gara-gara hal-hal kecil kita menggugurkan, minimal memberikan mereka kesempatan. Jadi pesan pimpinan seperti itu yang kami laksanakan, memberikan kesempatan kepada honorer, belum P3K, teman-teman honorer, minimal mereka mengikuti tes. Jadi kalau ada yang salah-salah berkas atau apa, selama itu masih bisa dibuktikan, mungkin karena dia kesalahan upload, itu masih bisa kita tolerir. Banyak Pak itu soalnya kesian yang salah-salah upload. Jadi saya sampaikan bahwa terkait dengan pengaduan, saya jawab di WA itu ada sekitar setiap hari hampir ratusan orang bertanya. Iya. Saya berusaha jawab karena saya ingin tahu. Maksud saya bukan mengambil alih perannya bawahan saya, tidak. Saya ingin tahu dan memastikan bahwa semua yang mendaftar dan yang bertanya itu bisa saya bantu, minimal bantu jawab, memberikan informasi. Karena kemarin contoh baru daftar pertama mereka sudah kasakusuk, Pak, katanya fotonya harus pakai baju putih, terus pakai jilbab hitam, latar belakang merah. Ini kami sudah submit, Pak, sudah resum. Ini bagaimana, Pak? Tolong bantuannya sih. Saya bilang ikuti saja apa yang menjadi syarat-syarat yang ada di dalam pengumuman. Tidak usah mendengarkan orang lain ataupun di tempat lain karena beda tempat, ya beda aturan. Bajunya terus bebas rapi. Bebas rapi. Jangan sampai baju kaos kan tidak. Bebas rapi, Pak. Bebas rapi. Latar belakang pun itu kalau di pengumuman kita taruh merah. Tapi kalau sampai dia berfoto ada yang biru ya udah kita maklum. Yang penting dirinya sendiri, jangan sampai fotonya orang lain ya, foto Pak. orang lain. Kalau kayak surat-surat itu Pak yang mereka surat, salah upload betul. atau gimana itu masih bisa teman-teman diperbaiki. juga mungkin kalian saya informasikan terkait ada yang salah upload, cuma salah tanggal, itu kita tolerir. Yang tidak kami tolerir adalah di lamarannya itu memilih misalkan dinas pekerjaan umum, tetapi di sistem dia pilih di dinas lain. Jadi antara surat tujuan lamaran formasinya dengan yang dia gunakan pilih di sistem berbeda. Itu saya sampaikan dari saat ini ya memang tidak bisa kita tolerir. Oh, yang seperti itu. Seperti itu tidak bisa kita tolerir karena kenapa? Itu sudah sesuatu hal yang sangat berbeda, ya. Tidak, karena kebanyakan karena kami maklumi sebenarnya bahwa teman-teman P3K ini sudah yang usia-usia K2 itu Pak biasa yang K2 kadang usia-usia sudah. Bahkan bukan cuma K2, ada juga yang ini menggunakan jasa teman, jasa B3. Ada misalkan surat lamarannya mungkin dari copy paste, lupa ganti tanggal, lupa ganti kop, itu kita tolerir. Cuman yang kita tidak tolerir itu saja. Oh, itu.
ketika surat lamarannya tidak sesuai dengan. Tidak sesuai. Iya. Tapi kalau sampai tidak puas dengan jawabannya itu ada namanya setelah kita lakukan pemberkasan ada masa sanggah. Di masa sanggah ini selama masih bisa membuktikan dokumen-dokumen, kan kemarin juga kita persyaratkan bahwa dokumen itu yang di scan itu harus dokumen asli kan. Iya. Begitu dokumennya misalkan tiba-tiba hitam putih yang di store, dan kita pasti kita TMS-kan, TMS untuk masuk masa sanggah. Iya. Tapi begitu dia sanggah mungkin datang, Pak, kemarin yang diupload salah, bisa. Masih bisa kita tolerir. Intinya kata pimpinan bahwa negara saja sudah mendata mereka dan sudah terdaftar. Iya. Di situ toh masa kita yang mau menggugurkan. Jadi yang kami gugurkan itu ya mungkin sudah sangat fatal. Fatal itu seperti tadi bahwa harusnya dia pilih ke sini, surat lamarannya ke sini. Paling itu sih yang paling fatal sekali. Yang lain nama tidak sesuai dengan ijazah itu banyak. Iya banyak, ada yang tidak sesuai dengan KTP juga Pak. Ya betul, antara ijazah dengan KTP itu kadang berbeda. Ini banyak kejadian waktu CPNS juga begitu. Jadi kalau ada teman-teman mendapati bahwa KTP-nya tidak sesuai dengan ijazah, itu sekarang kalau bisa langsung diperbaiki KTP-nya. KTP harus mengikuti ijazah. Ya. Karena ketika teman-teman lulus juga itu tetap akan bermasalah. Karena BKN itu melihatnya di ijazah. Jadi pada saat pemberkasan Pak. Pada saat pemberkasan. Sekarang dari awal perbaiki karena pasti akan TMS dulu. Di masa sanggah, silakan sanggah Pak sudah kami perbaiki KTP-nya, sudah diperbaiki, oke kita terima. Tapi yang tidak datang, yang tidak menyanggah itu kita anggap gugur. Ya gugur karena kan dia tidak menyanggah ini. Kenapa dia tidak sanggah? Berarti memang betul-betul bukan dia pemilik nama. Tapi kalau dia pemilik nama pasti datang dengan susah payah Pak. Saya sudah perbaiki. Dengan berbagai upaya dia harus perbaiki Pak. Betul. Kalau itu memang kita kasih kesempatan. P3K penilaiannya dia tidak ada passing grade. Jadi P3K itu misalkan di Dinas Pertanian terbuka formasi penyuluh pertanian 30 orang. Iya. Berarti nanti yang ranking 1 sampai 30 itu yang diambil. Itu yang diambil. Tapi dari ranking 1 sampai 30 di 31 ada P3K. P3K maksudnya? K2. Ada K2. Iya. Ini jadi prioritas. Tidak ada campur tangan manusia, semua begitu kita tes diolah langsung oleh sistem, begitu sistem menyatakan kita tidak lulus, tidak. Karena ini sistemnya begitu, jadi mengisi ketika misalkan di formasi sini full, kemudian tapi harus satu formasi, misalkan di sini formasi tenaga penyuluh di pertanian, terus di peternakan juga ada penyuluh. Ada juga penyuluh. Nah ini bisa pindah satu jurusan. Artinya tapi dialokasikan. Kalau dia sarjana, pindahnya sarjana. Kalau dia SLTA, pindahnya juga ke SLTA. Pusat itu melakukan pendataan ulang P3K melalui mekanisme ini. Karena kalau ada yang tidak lulus, kan sudah ketahuan berarti berapa sisa honorer yang ada di daerah yang belum tuntas. Yang ada sisanya yang belum terangkat itu minimal mereka dipakai ke dalam pekerjaan yang paruh waktu. Nah paruh waktu itu ada ketentuannya juga. Jadi dia misalkan satu hari cuma 4 jam saja bekerja. Habis itu pulang bisnis lagi. Beda kalau kita PNS nggak bisa ada jam kerja. Kalau mereka yang paruh waktu itu bisa saja. Oke, selanjutnya apa saja metode atau ujian yang diterapkan? Adakah tips bagi calon pelamar untuk sukses dalam rekrutmen ini, Pak? Seperti tadi yang pernah saya sampaikan, berdasarkan true story dari teman saya. Tips suksesnya adalah pertama pasti belajar. Kemudian kedua pahami soal. Terus untuk metode belajar banyak. Sosial media, YouTube, TikTok, terus kemudian ikut bimbel. Nah saat ini banyak yang bimbel. Mungkin masalah jenjang, apakah mungkin mereka bisa naik pangkat atau seperti apa begitu Pak kalau P3K? Kalau P3K jenjang karirnya itu karena mereka adalah fungsional. Oh iya. Jadi mereka fungsional, kenaikan gaji berkala juga tetap ada. Dapat juga ya Pak gaji berkala? Yang sekarang lagi digodok adalah pensiun. Jadi kalau P3K Pak naik pangkatnya mereka fungsional? Oh begitu.
Kalau menduduki jabatan, mereka bisa menduduki jabatan? Kalau di aturan, itu ada beberapa jabatan tertentu itu boleh. Misalnya, ada kasus P3K yang terdaftar maupun tidak terdaftar di database BKN. Kemudian mengikuti seleksi P3K, tetapi saat pengumuman mereka dinyatakan tidak lulus. Apakah mereka masih bisa melanjutkan pekerjaan mereka dan bagaimana status kepegawaian mereka? Terkait dengan kebijakan ke depan kita tidak tahu, tapi saya lihat ranahnya bahwa yang diprioritas untuk pengangkatan jika ada honorer ya yang tadi yang sudah mendaftar dan ikut tes. Ya, mendaftar ikut tes itu berarti kita sudah melakukan sebenarnya secara tidak langsung melakukan verifikasi data. Bahwa ini yang masih aktif, datanya masuk, saya tes, saya masih aktif. Itu pasti akan ada historinya di dalam database bahwa inilah nanti siapa tahu nanti presiden berikutnya kasih tes lagi, tinggal mengambil ini yang dibilang yang ada dalam database. Yang tidak tes itu yang tidak diambil lagi. Bagaimana cara calon pelamar mengajukan keberatan atau sanggah terhadap hasil seleksi? Jika ingin menyanggah ada di akun SSCASN masing-masing. Silakan disanggah. Kemudian jika memang merasa benar, silakan langsung ke BKPSDM, di situ ada panitianya menunjukkan dokumen tersebut bahwa Pak saya ini dokumen saya. Menunjukkan kelengkapannya ya Pak. Minimal kita tahu bahwa betul-betul dia aktif, bahwa dia datang dengan ini. Tapi kalau dia sudah tidak menyanggah berarti dianggap dia menerima. Dalam melakukan verifikasi berkas-berkas kalian juga kami tidak ujuk-ujuk langsung mentemeskan kalau cuma masalah sepele, masalah foto, masalah salah alamat. Saya di WA Pak, tolong Pak bantu saya salah tulis alamat. Alamat di KTP saya tidak sama dengan ini. Kalau bisa Pak tolong. Dibantu. Panik nih orang. Kok udah panik? Lo siapa nih? Jadi kami di tim Panselda juga bukan robot. Kami mengerjakan sesuatu juga secara manusiawi. Selama itu tidak fatal, kita loloskan. Kalau kami TMS kan selama kalian bisa membuktikan, bisa kita kasih MS kan, loloskan. Jadi tidak usah.